Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video tutorial Odoo 18 Community Edition. Di modul purchase ini saya akan membahas mengenai proses pembuatan RFQ ya. Jadi terutama ketika kita menambahkan produk ya. Di sini teman-teman bisa lihat pada video sebelumnya saya menambahkan satu vendor Pak Sinar Abadi Terang dengan Dimas Derajat ini ya, dengan harga 2.500.000 ketika kita memilih produk kabinet with doors ya. Dan ini akan kita pakai di proses RFQ ya, atau kita membuat request for quotation di sini ya. Jadi misalnya saya buat satu ya request for quotation di sini ya. Oke, saya buat misalnya saya buat baru di sini. Lalu saya pilih customernya adalah Dimas Derajat di sini. Dan teman-teman bisa tambahkan produk di sini adalah kabinet with doors ya. Harganya otomatis 2.500.000 ya, mengikuti harga yang kita setting di sini ya. Walaupun produk kabinet ini secara default itu harganya 140 ya. 140 di sini. Tapi di purchase karena kita setting ini untuk vendor PT Sinar Abadi Terang, ini harganya 2.500.000 ya. Ini dapat teman-teman lihat di sini ya perubahannya ya seperti ini. Dan teman-teman bisa melakukan penambahan data-data yang lain seperti vendor reference, currency di sini, order deadline-nya misalnya tanggal berapa. Order deadline itu maksudnya kita perusahaan ini membutuhkan produk kabinet with doors ini harus menjadi SO ya, harus menjadi barangnya harus cepat masuk lah, ibaratnya seperti itu. Harus mendapatkan quotation ya dari perusahaan Sinar Abadi Terang ini tanggal berapa, seperti itu ya. Lalu nanti expected arrival-nya itu pengirimannya harus tanggal berapa, seperti itu. Jadi ini sudah disediakan sama Odoo ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini kalau misalnya kita membuat produk dengan nama yang lain ya, misalnya ini kan Dimas Derajat, ini saya ganti menjadi Pak Herdiawan misalnya. Lalu saya hapus dulu di sini menjadi kabinet lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini harganya bukan harga dari yang kita setting di sini ya. Karena di sini kita menggunakan Pak Dimas Derajat ya sebagai patokannya ya. Harganya 2.500.000 seperti itu. Jadi kita harus menggunakan Pak Dimas Derajat karena harga atau price yang kita setting itu punya Pak Dimas Derajat ya, seperti itu ya. Kalau sudah, teman-teman bisa save di sini ya untuk sementara ya. Jadi teman-teman bisa lihat kita membuat satu quotation di dalam kita membuat produk atau request quotation ya. Dan saya mau nunjukin juga kalau misalnya kita melakukan setting purchase di dalam produk ini terhadap PT Sinar Abadi Terang ini. Jadi kita menambahkan vendor di dalam produk ya, di dalam produk. Jadi produk ini bisa kita beli di PT Sinar Abadi Terang dengan harga 2.500.000. Nah, itulah yang disebut dalam Odoo sebagai vendor price list ya. Jadi kita lihat di sini. Kita lihat ini adalah harga-harga dari vendor ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada data vendor, data produk, perusahaan, harganya dan currency-nya ya di sini. Saya coba searching PT Sinar Abadi ya, Sinar Abadi. Teman-teman bisa lihat di sini ada vendor PT Sinar Abadi Terang dengan Dimas Derajat di sini untuk produk kabinet with doors dan harganya 2.500.000. Oke.
Dan teman-teman bisa menambahkan juga produk vendor press list di sini dengan vendor misalnya Sinar Abadi Terang untuk Pak Herdiawan. Produknya adalah kabinet, bisa nggak ya? Oh, nggak bisa ya. Jadi di sini. Jadi ini vendor ini vendor produk name-nya. Kalau di sini vendor, kalau di sini press list adalah produk-produk kitanya gitu ya. Jadi saya ketik misalnya kabinet ya. Kalau variannya nggak ada, kuantitinya 1, harga unit pressnya kalau yang Pak Dimas Derajat kan 2.500.000. Kalau Pak Herdiawan kita setting misalnya 2.450.000 misalnya. Ya. Dan di sini nggak ada diskonnya. Lalu teman-teman bisa menambahkan vendor ya. Jadi di PT Sinar Abadi Terang itu namanya apa gitu, misalnya sama aja misalnya. Kadang nama kita, nama di sistem kita dengan nama di perusahaan itu berbeda ya. Lalu ini nama vendor code-nya ya. Kalau di kita kan Ecom11 ya. Ecom 12 misalnya kalau di dalam vendor seperti itu. Nah, teman-teman bisa menyimpan datanya ya, simpan di sini. Dan kita ke press list. Jadi nanti teman-teman lihat di sini ada 2 harga ya di Pak Herdiawan dan Pak Dimas ya. Kalau misalnya kita mengganti ini menjadi Pak Herdiawan, harusnya berubah ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini berubah ya. Dan Ecom yang muncul di sini adalah data untuk vendor ya. Vendor code-nya segini ya, namanya itu sama ya kebetulan ya. Seperti itu. Jadi kita bisa ubah vendor pricing-nya ya sesuai dengan kebutuhan ya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti melakukan penambahan data vendor pricing ya di produk ya. Sehingga nanti kita bisa membuat RFQ sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Karena ketika kita membuat produk biasanya dari vendor A harganya 1 juta misalnya, vendor B harganya 2 juta, cuman mungkin ada potongan dan ada berbagai macam diskon ya, jadi berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman bisa melakukan verifikasi atau semacam filter ya, kita cari yang barang yang bagus dan murah ya, seperti itu. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.